kesempatan kepada kami untuk menyampaikan disiplin modul 1-4 budaya positif kepada rekan-rekan guru di wilayah Kecamatan Bergede yang berbahagia. Perkenalkan, saya atas nama Rohani, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Malang akan memaparkan desiminasi modul 1-4 tentang budaya positif. Baiklah, izinkan saya untuk menyampaikannya. Desiminasi modul 1-4 tentang budaya positif. Tim penyaji dari kelompok kami ada saya sendiri, Rohani, Ibu Daryati, kemudian Ibu Amalia Salingdewi. Kalau ini Pak Rohani dari SD Negeri 03 Karangkalok, dan Ibu Daryati dari SD Negeri Brimbe, dan Ibu Amalia Salingdewi dari SD Negeri 03 Tegalsari. Masuk ke materi tentang budaya positif di sekolah. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Dalam mewujudkan budaya positif ini, guru memegang peranan yang utama. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan harus berpusat pada murid. Nah, kita sebagai pendidik ini diumpamakan sebagai seorang petani, sedangkan murid tanamannya, sekolah sebagai ladangnya atau tamannya. Jadi kita dalam mendidik siswa ini seperti petani merawat padi. Kita hanya bisa merawat agar menjadi atau tumbuh dengan baik. Tidak bisa merubah padi menjadi jagung. Tanaman padi tetap menjadi padi. Artinya apa? Artinya adalah guru hanya menuntun murid sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu apa? Kodrat alam adalah potensi yang dimiliki oleh anak sejak lahir. Kemudian kodrat zaman adalah perkembangan zaman. Tentunya masa kecil kita waktu di sekolah dengan masa sekolah sekarang sudah berbeda. Sekarang sudah mengedepankan teknologi. Dan anak harus diperkenalkan dengan teknologi zaman sekarang. Contohnya untuk ujian sekarang kelas 5 NBK sudah menggunakan sistem komputerisasi. Ini menunjukkan bahwa pendidikan hanya menuntun sesuai dengan kodrat zaman. Berikutnya, budaya sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk lingkungan belajar yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Salah satu bentuk budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah menerapkan disiplin positif. Ini budaya sekolah, ya. Budaya yang akan berkembang atau dikembangkan di sekolah kita masing-masing dan di kelas kecil akan meruncing di kelas masing-masing. Saya mulai dari disiplin positif. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara maupun Den Gosen, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut sesuai atau dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal.
positif ini adalah suatu cara penerapan disiplin di lingkungan sekolah tanpa ada kekerasan dan ancaman yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan peserta didik. Jadi paradigma tentang disiplin adalah paksaan ini harus kita hapus. Dalam penerapan disiplin harus keluar dari kesadaran siswa itu sendiri, dari unsur intrinsik. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di materi berikutnya. Jadi perlu digarisbawahi bahwa disiplin di sini tidak adanya kekerasan dan ancaman. Berikutnya, disiplin positif akan membentuk peserta didik diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Jika siswa itu melanggar, tentunya ada konsekuensi. Nanti akan kita bahas pada keyakinan kelas di materi berikutnya. Kemudian mengajarkan peserta didik untuk bertanggung jawab serta memiliki rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Ini salah satu tujuan dari disiplin positif. Nah, tadi yang sudah disampaikan dari disiplin positif akan mencapai tujuan yang mulia. Tujuan mulia itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Setiap seperti yang ditemukan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol, ini menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya menurut Dan Glasser mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini tadi disiplin positif ini tanpa ada ancaman maupun kekerasan harus lahir dari ini, motivasi intrinsik, dari kesadaran diri sendiri. Contoh nilai-nilai kebajikan, ada keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, berintegritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan lain-lain. Masih banyak sekali nilai-nilai kebajikan, yaitu nilai-nilai atau kegiatan atau perilaku yang positif. Berikutnya motivasi perilaku manusia. Dan konsep dalam bukunya Turing School Disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi manusia dalam berperilaku itu ada 3 motivasinya. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau tindakan ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Di contohnya, siswa misalnya tidak mengerjakan PR, dia takut karena nanti akan dihukum di sekolah. Kalau saya tidak mengerjakan PR, nanti saya akan dihukum oleh Pak Guru. Nah, ini motivasi yang pertama, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kalau saya mengerjakan PR, nanti Bu Guru akan memberikan imbalan kepada saya. Nah, ini motivasinya berarti imbalan atau penghargaan. Atau misalnya di sekolah, bagi yang mengerjakan PR atau melakukan perilaku sesuatu yang diharapkan,
nanti akan mendapatkan imbalan. Makanya ini di sekolah ini untuk memberikan imbalan secara langsung kepada anak sudah tidak diperbolehkan, ya. Karena ini nanti akan memunculkan motivasi mendapatkan imbalan. Dia berperilaku karena dia menginginkan suatu imbalan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa, seperti apabila saya melakukannya. Jadi kalau saya melakukan seperti yang contoh pertama, mengerjakan PR, saya akan menjadi apa? Berpikirnya ke situ, bukan lagi takut hukuman ataupun mendapatkan imbalan. Dia lahir dari diri sendiri. Saya mengerjakan PR supaya saya pintar. Jadi itu sudah tumbuh kesadaran dari dirinya sendiri. Ini ada motivasi perilaku manusia ada 3. Yang kita harapkan sebagai seorang guru yaitu yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, nanti untuk mewujudkan yang nomor 3 ini, ya, kita harus melaksanakan budaya positif dengan apa? Disiplin positif. Dan nanti arahnya kita akan membuat suatu keyakinan kelas yang kita sudah sepakati, tentunya disepakati oleh murid. Guru hanya menuntun saja. Nah ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa perbedaannya dari ketiga unsur ini atau 3 poin ini apa? Yang pertama, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelumnya atau sesudahnya. Ya, misalnya siswa kita mengikuti upacara tidak memakai topi, kemudian dari gurunya yang tidak memakai topi segera menemui guru kelas masing-masing atau wali kelas. Kemudian langsung yang tidak memakai topi lari mengelilingi lapangan, atau hukuman yang lain, misalnya membersihkan halaman. Ini sifatnya hukuman kalau tidak ada kesepakatan terlebih dahulu. Harus ada kesepakatan yang kita namakan sebagai keyakinan. Jadi kalau seorang guru memberikan hukuman yang sifatnya langsung, ya, tanpa disadari oleh murid, ya, ini kategorinya adalah hukuman. Bocah misalnya salah memakai kaos kaki atau tindak lain, tiba-tiba dipanggil, diberi sanksi langsung, ya, disuruh apa atau diberi apa, ini namanya adalah hukuman. Kemudian konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Nanti anak-anak, kalau hari Senin tidak memakai topi saat upacara, maka kalian harus apa? Ya, ini berarti ibunya konsumsi. Kalau ada yang tidak memakai topi, kemarin kita sudah sepakat yang tidak memakai topi, apa hukumannya atau apa sanksinya? Nah ini kita sebut bukan sebagai hukuman, tapi konsekuensi. Kemudian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali. Silakan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Jadi kalau ada anak yang melakukan kesalahan, kita kembalikan ke keyakinan atau kesepakatan kita. Anak tidak memakai topi saat upacara. Nah, kamu tidak memakai topi. Kemarin kita sudah sepakat, kalau tidak memakai topi, apa konsekuensinya? Ya Pak Guru, saya harus ini sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita laksanakan sebelumnya. Nanti anak kita bimbing bukan dihukum, ya. Kita bimbing tujuannya apa? Biar dia memperbaiki kesalahan. Seharusnya bagaimana nak? Kalau tidak memakai topi, saya harusnya pakai topi Pak. Kenapa kamu tidak pakai topi? Ditanya alasannya. Nah, jadi nanti anak itu akan berpikir sendiri. Ya. Nanti upacara selanjutnya bagaimana? Haruslah Pak Guru. Jadi anak sadar sendiri. Tapi kalau kita memberi hukuman yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara, membersihkan WC atau membersihkan halaman sekolah, dia akan melakukan, tapi terpaksa. Jadi mau berangkat sekolah, mempersiapkan atribut karena takut mendapat hukuman. Nanti yang muncul apa akibat dari hukuman ini? Anak akan muncul dendam. Jadi anak akan menjadi pribadi yang pendendam. Aku dihukum karena Pak Guru kae gara-gara orang nganggo topi dikon bersih kamar mandi. Dan itu akan teringat terus sampai tua. Saya pernah dihukum. Tapi kalau kita menggunakan restitusi, yaitu menciptakan kondisi ya, untuk memperbaiki kesalahan, dia akan muncul dengan sendirinya. Aku biyen pernah salah ditegur Pak Guru karena memang saya salah sendiri, tidak memakai atribut atau yang lainnya misalnya. Jadi anak muncul dengan sendirinya, sadar telah melakukan kesalahan. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Memperbaiki dengan cara yaitu kembali ke konsekuensi yang sudah kita sepakati. Jadi anak itu tidak merasa tertekan. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan terkait dengan budaya positif. Nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Amalia Sari Dewi yang akan menyampaikan 5 kebutuhan dasar manusia dan teori kontrol. Kepada Ibu Amalia Sari Dewi, saya persilakan. Saya selaku CGP yang tadi materi budaya positif, disiplin positif, mengucapkan terima kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya pada lemes gitu. Ayo kita tepuk dulu. Ini ada tepuk baru ibu-ibu, bapak-bapak. Tepuk 2 jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol untuk Pak Rohani. Ya. Bisa diulang lagi Bu? Bisa ya? Oke, kita bareng-bareng. Tepuk 2 jempol. Jempol kanan, prok-prok-prok, jempol kiri, prok-prok-prok, 2 jempol untuk Anda. Terima kasih. Masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Untuk materi selanjutnya kita belajar bersama tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ada yang pertama penguasaan, ada kasih sayang dan rasa diterima, ada bertahan hidup, ada kesenangan, ada pula kebebasan. Untuk yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kebutuhan bertahan hidup ini kebutuhan yang bersifat fisioterapeutik
fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya apa? Kesehatan, kemudian rumah, juga makanan. Kemudian tak lepas dari itu juga ada kebutuhan biologis. Kebutuhan biologis itu sebagai bagian dari proses reproduksi terhadap kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Nah, komponen psikologis ini pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan apa? Akan perasaan aman. Karena tak bisa terlepas dari kita, pastinya kita hidup juga membutuhkan perasaan yang aman. Kemudian yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima itu meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, serta kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Karena tidak bisa dipungkiri kita itu manusia atau makhluk sosial yang tidak bisa terlepas atau tidak bisa hidup tanpa orang lain. Itu makanya kenapa kita butuh koneksi sosial, kita butuh memberi, take and give, kasih sayang. Nah, itu untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Kemudian yang ketiga ada penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Di sini kebutuhan ini berhubungan kuat dengan apa? Untuk mencapai sesuatu menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi, kemudian keterampilan kita didengarkan dan merasa ingin dihargai. Misalnya saja kita sebagai guru, sebagai pendidik, kita mengikuti sebuah lomba guru berprestasi. Tentunya kita sebagai manusia tidak terlepas dari rasa ingin diakui. Betul atau tidak, Bapak Ibu? Betul ya? Iya. Itu tidak munafik karena memang itu merupakan kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Oh, saya mampu untuk mengikuti lomba, misalnya tadi guru berprestasi boleh, kemudian sebagai penyaji materi juga boleh. Kemudian yang keempat yaitu kebebasan atau kebutuhan akan pilihan atau freedom. Kebutuhan untuk bebas itu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kebebasan yang bagaimana? Tentunya kebebasan yang memiliki batasan-batasan tertentu. Karena apa? Tidak bisa dipungkiri kita juga butuh Bapak Ibu untuk bisa mandiri. Oh iya, saya jangan bergantung terus sama orang lain. Saya juga harus bisa mandiri. Saya harus bisa merdeka. Itu. Kemudian yang kelima, kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang atau fun. Di mana kebutuhan akan kesenangan ini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, ya bermain, tertawa, supaya apa? Hidup kita itu tidak menyedihkan. Kalau kesenangan, untuk kesenangan, kira-kira contohnya apa Bapak Ibu? Iya, pintar. Nah, olahraga setuju. Kemudian apa lagi? Untuk bisa kita merasa hebat. Iya, piknik.
kita next. Nah, tadi setelah kita mempelajari 5 kebutuhan dasar manusia, kita ke 5 posisi kontrol restitusi. Berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Gosset berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Lah, kelima posisi kontrol itu ada apa saja? Yang pertama yaitu ada penghukum. Kemudian ada pembuat rasa bersalah. Yang ketiga ada teman, pemantau, dan manajer. Mari kita kupas satu persatu. Yang pertama yaitu ada penghukum. Bagaimana penghukum itu? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Contohnya tadi hukuman fisik disuruh lari lapangan, bisa jadi. Kemudian orang-orang yang menjalankan posisi penghukum nantinya senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Misalnya nanti guru-guru ini akan menerapkan posisi penghukum ini dengan berkata bagaimana? Patuhi aturan saya atau awas. Nah, kemudian ada lagi, kamu selalu saja salah. Dan kata-kata selanjutnya, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu apa? Ya cara dia sendiri. Ini untuk yang posisi kontrol penghukum. Nah, kemudian untuk posisi kontrol yang kedua ada pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, nanti Bapak Ibu coba dirasakan saya itu berada di posisi kontrol yang mana? Apakah pembuat merasa bersalahkah, atau manajer, ataukah teman, ataukah yang lain? Pada pembuat merasa bersalah, ini akan menggunakan keheningan yang nantinya membuat orang lain itu merasa tidak nyaman, merasa bersalah, kemudian merasa rendah diri. Lah, bagaimana kata-kata yang keluar dari mulut si pembuat merasa bersalah? Dia akan mengatakan dengan lembut. Nah, misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kemudian, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Nah, kemudian, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, kemudian, ini kata-kata yang selalu disampaikan pada pembuat yang merasa bersalah. Lah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Mereka akan merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Bu guru kok ngomong seperti itu? Saya berarti sudah mengecewakan bu guru. Jika kita mengambil posisi pembuat merasa bersalah, tentunya anak-anak akan merasa tidak berharga dan merasa akan mengecewakan terhadap orang-orang yang disayanginya. Duh, Pak, ini aku, jebul aku salah. Kok salah sekali bapak aku. Nah, itu pembuat merasa bersalah. Kemudian yang
bisa negatif maupun bisa positif, betul. Positif di sini bisa berupa hubungan yang terjalin baik antara guru dengan murid. Kemudian sebaliknya, guru di posisi teman itu akan menggunakan hubungan yang baik dan humor. Untuk apa? Mempengaruhi seseorang. Nah, nanti mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, kemudian ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Lah, tetapi dari segi negatifnya, dari posisi teman, itu apabila suatu saat guru tersebut itu tidak membantu mereka, maka murid akan kecewa, ya, dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Nah, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Kemudian apa? Hal lain yang akan timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Nanti ketika ketemunya dengan guru yang lain, maka dia akan kembali ke setelan yang lain selama tidak bertemu dengan guru tersebut. Itu positif dan negatifnya posisi teman. Nah, kemudian ada posisi pemantau. Pemantau di sini berarti kita mengawasi. Lah, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Karena kita sebagai pendidik, berarti kita bertanggung jawab atas perilaku peserta didik kita. Lah, posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan dan tentunya seperti tadi disampaikan oleh Pak Rohani, ada konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Jadi ada semacam jeda. Lah, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau itu peraturannya apa? Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Nah, sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau itu sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti. Bukti atas apa? Perilaku seseorang tersebut. Nah, Bu Guru punya jurnal, kamu tadi tidak melaksanakan misalnya saja sholat duha. Nah, berarti karena saya sudah pegang bukti, sudah pegang catatan, maka posisi ini akan menggunakan apa? Stiker tadi atau catatan atau daftar cek. Nah, posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan sebuah tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Kemudian yang terakhir yaitu posisi manajer. Apa itu manajer? Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, tetapi dapat berkolaborasi antara siswa dengan guru dan bagaimana cara memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, seseorang yang sebagai posisi manajer akan berkata,
memperbaikinya. Kemudian jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Kemudian akan berkata, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Itu kata-kata yang keluar dari seorang manajer. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tetapi untuk membimbing murid untuk bisa mengatur dirinya supaya lebih bertanggung jawab, lebih mandiri, kemudian lebih merdeka untuk menciptakan lingkungan yang positif, yang aman, dan yang bahagia tentunya untuk anak-anak kita. Nah, tadi kita sudah belajar bersama tentang 5 posisi kontrol. Coba Bapak Ibu flashback ke masing-masing. Sudah ada di posisi manakah Bapak Ibu sekarang? Apakah di manajer? Apakah di teman? Apakah sebagai pengawas? Apakah sebagai apa? Monggo dituliskan di dalam secari kertas. Nanti untuk maju ditempel ya Bapak Ibu. Boleh dikasih nama Bapak Ibu? Ya, sip. Ya dong. Ya, dituliskan langsung boleh ditempel Bapak Ibu. Monggo silakan. Ya. Pak Iqbal. Oke, silakan ditempelkan. Iya, mantap. Silakan yang lain, silakan langsung ditempel. Boleh langsung ditempel, ayo. Bu Hama, monggo Bu. Mbak Rizky, ya. Silakan. Terima kasih sudah beratensi. Baik, silakan Pak Iqbal, Mas Tony. Oke, jatuh tidak apa-apa. Saya ya, soalnya tadi balik nulisnya tidak apa-apa. Oke, terima kasih. Oke, siap. Sudah semua, Bapak Ibu? Ya. Terima kasih atas atensinya. Untuk selanjutnya nanti ada 2 materi lagi yang akan disajikan oleh Ibu Daryati. Mohon maaf dan terima kasih atas waktunya. Apabila banyak kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesi yang terakhir, sudah ngantuk berat, berat memang ya. Tapi insya Allah kita masih bersemangat seperti semangat pada waktu pagi hari. Di sini saya akan meneruskan
dari pemaparan teman saya sebelumnya, yaitu Bapak Rohani dan Amalia. Untuk sesi saya ada di keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas, diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil belajar Pancasila. Jadi sebelum Bapak Ibu guru, biasanya keyakinan kelas ini akan kita lakukan pada awal pembelajaran sebelum proses kegiatan belajar mengajar dimulai. Biasanya anak-anak naik kelas ya, kelas 1 ke kelas 2, kelas 2 ke kelas 3, 3 ke 4 dan seterusnya. Di sini Bapak Ibu guru juga akan mendapatkan tugas. Apakah tugas baru itu masih di kelas yang sama ataukah di kelas lain? Oke. Nah, pada saat pertama kali masuk ke kelas, walaupun Bapak Ibu guru masih berada di kelas yang lama, tetapi kita akan mengadakan kegiatan yang namanya kegiatan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini biasanya anak-anak itu akan dimintai, ya, kita akan memfasilitasi, guru itu hanya memfasilitasi kepada siswa-siswa itu, dia yang akan memberi masukan, ya. Masing-masing anak akan memberi satu masukan. Apakah harus satu? Tidak, bisa lebih kalau memang nanti diperlukan. Nah, masukan-masukan itu nanti akan kita rangkum, akan kita kelompok-kelompokkan lagi untuk dipilih sesuai dengan temanya atau sesuai dengan apa yang sama dari masing-masing masukan itu. Next. Dalam pembentukan keyakinan kelas itu yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Di sini ada dua istilah, yaitu keyakinan kelas dan peraturan. Bapak Ibu semua mungkin sudah biasa mendengar peraturan dan keyakinan. Ya. Ada yang bisa bantu saya untuk peraturan itu yang bagaimana, keyakinan itu yang bagaimana? Ada? Oh, Bu Ida sendiri. Ya, Bu Ida. Makasih Bu Ida, silakan sini Bu. Ini dibantu oleh peserta. Kalau peraturan kelas itu yang bagaimana? Kalau menurut saya sendiri ya Bu, mohon maaf jika salah. Kalau peraturan kelas itu misalnya satu, dia tidak boleh membuang sampah di dalam kelas. Kemudian menyapu di kelas ketika dia sudah mendapatkan jadwal yang sudah terplot sesuai dengan yang sudah dijadwalkan ya Bu ya. Kemudian selain itu juga peraturan kelas yang dimana dia harus bisa taat peraturan yang sudah disesuaikan dengan wali kelasnya. Itu sih menurut saya Bu. Terima kasih Ibu Ida. Sangat rinci ya. Walaupun hanya 3 poin, tapi implementasinya itu sangat banyak. Yang disampaikan Ibu Ida betul, bahwa peraturan itu sifatnya itu memaksa. Ya, tadi ada jadwal kan yang sudah diplot gitu ya. Jadi peraturan itu dia harus, atau siswa itu harus melaksanakan. Kalau tidak melaksanakan berarti ada konsekuensinya, ada hukumannya apa gitu ya. Tapi kalau keyakinan kelas itu berdasar masukan-masukan ya, dari nilai-nilai universal yang nanti akan disepakati bersama oleh peserta didik di kelas itu, dan sifatnya
dan sifatnya, yang keyakinan kelas ini akan berubah atau bisa dirubah setiap saat asal itu disepakati oleh kelas itu sendiri. Jadi kalau sudah awal tahun sudah mengadakan atau sudah ada keyakinan kelas yang disepakati, tapi kok 3 bulan atau 4 bulan atau 6 bulan itu kok berubah, bisa asal itu nanti disepakati lagi oleh peserta didik. Untuk keyakinan kelas berubah pernyataan universal itu tadi sudah disampaikan juga bahwa keyakinan kelas itu sifatnya masih abstrak, isih umum, beda dengan peraturan. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Biasanya itu kata-katanya itu mengandung arti yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas atau peserta didik. Jadi pada saat pembuatan keyakinan kelas, walaupun dalam kelas itu sendiri banyak siswanya, contoh 40 atau 40 atau 50 peserta didik, ya, masing-masing anak akan memberi satu masukan, ya. Jadi kalau 40 ada 40 masukan. Lah nanti dari 40 itu kita pilah lagi, kita kelompokkan lagi. Setelah ada pengelompokan itu, maka sebaliknya kalau memang masih banyak item akan kita ringkas sesuai dengan temanya. Contohnya datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Biasanya anak-anak kan kata-katanya kan tidak terlambat, berangkat jam 7 kayak gitu, Jadi itu nanti bisa kita kelompokkan menjadi satu kelompok. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi diharapkan untuk peserta didik itu semuanya ikut dalam pembuatan keyakinan kelas dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas sendiri sifatnya tidak stuck, tidak monoton, itu bisa berubah-ubah asal disepakati bersama oleh warga kelas. Next. Setelah ada keyakinan kelas, biasanya anak-anak itu kan tidak selalu bisa memenuhi, tidak bisa memenuhi atau melaksanakannya, kadang 1, 2, 3 masih ada yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Di sini akan dilanjutkan yaitu seketika restitusi, di mana seketika restitusi adalah merupakan proses untuk menciptakan kondisi baik murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada keyakinan kelas dan menumbuhkan budaya positif dalam diri. Dan seketika restitusi ini bertujuan untuk menjadikan murid menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Ada beberapa langkah dalam menerapkan seketika restitusi, yaitu di sini Bapak Ibu guru bisa lihat ada gambar segitiga. Jadi segitiga restitusi itu ada validasi kebutuhan, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Di sini ada gambar segitiga dan tidak ada panahnya, tidak ada panahnya ya. Jadi kalau melihat dari gambar ini, Bapak Ibu guru bisa melakukan
penerapan segitiga restitusi itu dari mana saja, tidak harus terpancang. Oh, yang pertama validasi kebutuhan, oh yang kedua menstabilkan identitas, yang ketiga menanyakan kebutuhan, tidak, menanyakan keyakinan, tidak, tapi bisa dari mana disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kan kadang kita dalam penerapannya tidak mungkin itu monoton dari satu, malah jadi nggak enak didengar dan dipandang. Langkah pertama, ini kalau sesuai ini ya, kalau sesuai disesuaikan ini. Tapi nanti pelaksanaannya atau penerapannya tidak harus seperti ini. Fleksibel. Langkah yang pertama yaitu dilakukan pada segitiga restitusi, yaitu pada bagian dasar segitiga, menstabilkan identitas. Identitas itu biasanya nama, biasanya identitas kayak KTP, itu kan identitas. Nah, di sini menstabilkan identitas apa sih? Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Amalia bahwa ada kebutuhan dasar manusia yang jumlahnya berapa tadi? 5. Itu. Nah, kenapa anak berbuat seperti itu, berbuat salah? Pasti salah satunya dari kelima kebutuhan dasar itu belum ada atau ada yang belum terpenuhi. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti tidak ada manusia yang sempurna. Itu bisa untuk mengawali. Terkadang anak kalau melakukan kesalahan itu pertama kali yang mereka rasakan pastinya takut. Walaupun bapak ibu gurunya cantiknya bagaimanapun, anak tetap takut. Itu hal yang manusiawi, apalagi anak-anak. Dan kata-kata tidak ada manusia yang sempurna itu merupakan kata pembuka untuk menstabilkan anak itu. Jadi perasaannya biar tidak terlalu takut sekali. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi anak itu ada perimbangan atau membandingkan. Oh iya, ternyata bu guru juga pernah melakukan kesalahan itu. Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak. Anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahannya. Betul kan Ibu, Bapak? Kalau anak sudah takut, emosionalnya wedi, takut, itu biasanya sudah tidak bisa berpikir, diundang ini apa, dikasih permen aja dia takut, lari. Kenapa? Karena tadi emosionalnya dia sudah khawatir dengan dirinya akan dimarahi oleh bapak ibu guru. Langkah kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah yang diperlukan. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Pada saat anak berbuat salah, kita harus memahami kenapa anak itu melakukan hal seperti itu. Kebutuhan dasar apa yang sekiranya kurang di anak itu sehingga membuat anak itu berbuat salah. Misalnya
Anak itu kalau di dalam kelas itu hiperaktif ya, istilahnya hiperaktif, jalan-jalan ya. Anak yang lainnya temannya itu anteng-anteng, dia duduk di bawah lari-lari gitu ya. Jangan serta-merta kita langsung memberi penilaian, wah anak ini rewel, salah, ini beling, jangan ya. Jadi perlu pendekatan, kita dekati secara personal, ditanya latar belakangnya ada apa, mungkin barangkali kita bisa menginventarisir ya informasi tentang anak itu, bagaimana sih latar belakang keluarganya, lingkungannya, gitu ya. Kenapa kok bisa seperti ini? Oh ternyata si A seperti ini karena bapak ibunya terlalu sibuk, terlalu sibuk. Jadi anak ini seperti ini. Jadi dengan informasi dan menginventarisir dari informasi yang ada, maka kita bisa melakukan penerapan segitiga restitusi dengan tepat. Dengan tepat ya. Pada saat anak ini melakukan itu dan kita sudah tahu yang dia butuhkan, maka kita akan mencari solusi, gitu ya. Oh, anak ini berbuat seperti ini karena kebutuhan dasar dia ada yang kurang. Kalau dilihat dari kasus tadi, itu berarti kebutuhan dasar tentang kasih sayang. Dia butuh perhatian, yang dia tidak dapatkan dari rumah, maka dia menghendaki, menginginkan perhatian itu dia dapatkan dari sekolah. Nah, jadi kita nih Bapak Ibu guru dan saya sendiri semakin kesini kita semakin mengerti ternyata menjadi guru itu tidak mudah, karena yang kita hadapi adalah individu. Siswa memiliki perkembangan tumbuh kembang, emosionalnya juga. Kayak tadi, oh dia butuh kasih sayang nih, makanya dia berbuat seperti ini. Tapi kalau dulu kita belum tahu adanya 5 kebutuhan dasar, terus posisi kontrol, kita mesti bocah kok beli nemen ya, anak sopo sih? Gue pertanyaannya balik mana, guru nih sopo ya? Nah, jadi pada saat anak itu sukses, gitu ya, pada anak itu sukses, meskipun kita tidak dengung-dengungkan. Biasanya kalau sukses kan, iya Allah, anak si A, saiki pinter, gitu ya. Gurunya gak hilang, tapi tersisih, tapi tidak membuat kita kecil hati. Insya Allah kita mengabdi, menjadi fasilitas bagi peserta didik, menuntun mereka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pak Iqbal Pak Iqbal keren memang enggak, Pak Iqbal orang keren. Cuma memang Pak Iqbal sekarang gayanya agak berbeda. Biasanya rambutnya sempang ke kiri, sekarang sempang ke kanan. Itu menjadikan peserta didik itu kaget. Kok Pak Iqbal sekarang cakep sekali, Nah, ternyata guru juga, itu satu contoh Bu Aman. Jadi guru juga harus mengupdate, ya, tidak hanya kompetensinya saja, termasuk juga penampilan, update dan upgrading. Update itu berarti kita nonton terus ya. Oh Pak Iqbal sekarang penampilannya beda. Oh ya, setelah ada Pak Rohani, CGB-nya kan ada di itu. Oh kalau mau ke kelas seperti ini, oh sekarang kok bawa laptop mulu ya, gitu. Dulu enggak, oh ikut CGB gitu ya. Jadi ada perubahan, gitu ya. Dan melalui segitiga restitusi
kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal atau motivasi intrinsik dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Tapi motivasi intrinsik sudah disampaikan panjang lebar, terus napa niku kali Pak Rohani nggih, sampai kita tadi sampai puas Pak. Oh luas. Iya, tapi Pak Rohani menyampaikan motivasi intrinsik sampai saya itu bergiming. Ternyata semua kegiatan itu harus dilandasi dengan niat dulu dari dalam. Kalau sudah ada niat, niat itu bahasa kesananya ya. Kalau bahasa di pendidikan adalah motivasi. Kalau sudah didasari motivasi oleh diri sendiri, maka sebuah keyakinan kelas atau keyakinan yang ada di sekolah itu akan bisa terlaksana. Karena apa? Dia berpikir saya melakukan ini karena takut. Saya melakukan seperti itu karena pengen dipuji oleh Bapak Ibu guru. Tetapi mereka melakukan seperti itu karena sudah didasari rasa tanggung jawab. Demikian dari saya. Barangkali ada satu pertanyaan Pak Roni. Oh masih ada Pak. Ada yang bertanya kok Pak? Sebentar. Monggo. Bu Sinten. Oh Bu Risti. Sebentar ada pertanyaan. Monggo Bu Risti. Pakai mic ya. Oh ya betul Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Bu, tadi Ibu Daryati menjelaskan bahwa keyakinan kelas itu dibuat bersama dengan semua anak di dalam kelas. Nah, apabila anak didik saya dalam satu kelas itu ada 33 anak, kemudian satu anak tidak masuk, apakah keyakinan kelas itu boleh dibuat saat itu juga atau harus menunggu anak yang tidak berangkat itu berangkat? Seperti itu Bu, cukup pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali dari Bapak Ibu guru ada yang menanggapi? Oh langsung ya. Tadi pertanyaannya itu menggelitik apa enggak Pak? Enggak ya, enggak menggelitik ya. Tapi terkesima saya gitu ya. Pertanyaan dari Mbak Bu Rizky ya, Bu Rizky masih muda saya panggilnya Mbak gitu ya. Bu Rizky itu pada saat pembuatan keyakinan kelas itu kan semua warga kelas ya, semua peserta didik itu berkontribusi dan berpartisipasi dalam pembuatannya. Nah, apabila ada satu anak yang tidak hadir pada saat itu, apakah keyakinan kelas itu tetap bisa dilaksanakan? Bisa. Kalau keyakinan kelas itu tidak dilaksanakan atau menunggu mereka penuh, barangkali hari itu pas waktu kegiatan keyakinan kelas A tidak berangkat, besok lagi aja pembuatannya kegiatan keyakinan kelas karena A tidak berangkat. Ternyata besok pagi B sama C yang nggak berangkat. Besok aja lagi wong B sama C nggak berangkat. Ternyata besoknya lagi ada aja yang tidak berangkat. Kalau menunggu 100% itu boleh-boleh saja kalau memang bisa. Tapi kalau tidak bisa 100%, itu kalau satu atau dua orang tidak berangkat untuk membuat keyakinan kelas ini masih bisa dilaksanakan. Maka kan nggih Bu Rizky, kadose saking kula niku segede jawab. Masalah ngenteni penuh koyonge kombokan malah esuk tambah ora nafkah. Apa maning wayahe udan, nggih, udan-udanan alasane baru udan-udanan Bu Guru sing makan ora kuwi nggih, nang opo padha priang. Parah maneh nggih, iku. Jadi kesimpulannya seperti itu. Keyakinan kelas bisa dilaksanakan tidak harus 100%, tapi yo ojo ngantikan 50% nggih. Ana sing ora makan siji utawa loro, kadang Nah, pengalaman yang ada yang pernah saya alami itu
Bapak Ibu ya. Kenapa sering terlambat? Ternyata setelah kita menerapkan seketika restitusi itu, anak itu terlambat karena bapak ibunya itu jualan. Dan karena bapak ibunya jualan malam, dia ikut jualan istilahnya dengan alasan membantu bapaknya atau ibunya jualan. Nah, setelah mengetahui alasan dia kenapa kalau sekolah terlambat, maka dari kami ya, dari saya selaku gurunya itu menerapkan seketika restitusi dengan mencari informasi dan memberikan solusi bersama si anak itu, bahwa membantu itu boleh, tapi ada hal yang harus dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab peserta didik atau murid, yaitu belajar. Membantu boleh, tapi melihat situasi dan kondisi waktu. Dan itu pengalaman saya. Dan kayaknya di sekolah dasar hanya itu Bu pengalamannya. Maka terlambat. Kalau yang sakit biasanya kan surat cintanya datang ke kita ya. Kalau sakit gitu, apalagi izin. Keluarganya mau ada hajatan, Bu Guru izin kemana mau ikut, oke. Apa kita melarang? Enggak, kita nanti memberikan ya semacam sosialisasi ya, bahwa kepada wali murid juga bahwa itu boleh-boleh saja, tapi ada satu hal yang menjadi tanggung jawab anak, yaitu belajar. Oh, sudah slide yang terakhir. Ini yang ditunggu-tunggu kita bersama ya. Ini yang ditunggu-tunggu, slide ini yang paling menjadi ditunggu dari tadi. Yang di belakang itu, loh, slide kok siake terus. Nah, ini sudah sampai ternyata. Kita baca bareng-bareng ya. Wah, bahagianya setelah bilang terima kasih. Demikian pemaparan dari kami CGP Angkatan 9. Dari kami bertiga, ada Bapak Rohani, ada Ibu Amalia dan saya sendiri. Dari awal sampai akhir, apabila ada tutur kata atau penyampaian yang kurang jelas, kita membuka diri untuk diskusi lebih lanjut, ya, tidak live langsung. Bisa ke SD saya, SD Blimbing, biar tahu betapa indahnya SD Blimbing dengan sejuta bunga. Ya, di SD Blimbing itu banyak bunganya. Atau mewah, mepet sawah, dan ada SD-nya Ibu Amalia, ini juga lebih mewah lagi, gitu ya, lebih mewah lagi. Kalau Bapak Rohani ini SD-nya kota. Dari ketiga CGP ini beliaulah yang paling kota. Makanya wajahnya beda sendiri. Demikian penyampaian. Oke, demikian penyampaian dari saya untuk mewakili dari teman-teman semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada yang perlu kita diskusikan lagi, kita welcome, kita membuka diri. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada calon guru penggerak. Mari kita berikan aplaus Bapak Ibu untuk calon guru penggerak kita. Dan demikian rangkaian acara dari awal sampai akhir. Sebagai rangkaian syukur kita, marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Sebelum acara saya akhiri, ada sedikit pantun dari Bapak Ibu. Siang hari makan kuaci, makan bareng sama Ibu Asi. Cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih.